Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seekor unta melahirkan bayi manusia. Kenapa hal ini terjadi? Tapi sebelum kita dengar kisahnya, bagi umat muslim mari menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di komentar, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di hari kiamat. Terima kasih banget buat yang sudah nonton terus sampai cerita ini selesai. Serta bagi yang sudah subscribe, like, dan komentar. Saya doakan semoga kita selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Sekarang mari kita simak ceritanya. Angin sore berembus lembut di perbukitan sekitar Gunung Kelut. Langit berwarna jingga, menandakan matahari mulai turun ke peraduannya. Di antara pepohonan yang rindang, rombongan jemaah dari Kediri Tengah dalam perjalanan menuju sebuah pengajian besar di lereng gunung. Mereka baru saja menyelesaikan kunjungan ke salah satu pesantren tertua di daerah tersebut, menikmati suasana religi yang mendamaikan hati. Di dalam rombongan itu, seorang pria parubaya, Haji Soleh, menggenggam erat tangan istrinya, Bu Siti. Keduanya adalah pasangan sederhana yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya mengajar anak-anak mengaji di desa. Senyum mereka selalu menenangkan. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Kita tidak boleh ketinggalan rombongan, Bu, ucap Haji Soleh dengan suara cemas. Bu Siti mengeratkan jilbabnya yang tertiup angin. Tadi kita memang agak lama di masjid. Aku yakin mereka masih di sekitar sini, katanya sambil memandang sekeliling. Namun, yang mereka temukan hanyalah jalanan berbatu yang mulai gelap. Jemaah lain sudah tidak terlihat. Suara kendaraan yang tadinya memenuhi jalanan kini menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Kita tertinggal, gumam Haji Soleh pelan. Bu Siti menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin kalau kita jalan terus ke depan, kita bisa menemukan mereka. Mereka mulai melangkah, mengikuti jalan tanah yang masih membekas oleh tapak rombongan. Namun, angin yang tadinya hanya berembus lembut kini mulai berubah. Udara menjadi dingin, dan kabut tipis mulai turun perlahan. Tiba-tiba, suara gemuruh dari kejauhan terdengar. Angin bertiup semakin kencang, membuat debu dan dedaunan beterbangan di udara. Suara-suara alam yang tadinya menenangkan berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Haji Soleh meraih tas kecil di pundaknya dan mengeluarkan botol air mineral. Kita harus hemat air. Bu, aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan di sini. Bu Siti mengangguk, lalu merogoh sakunya dan menemukan beberapa butir kurma yang tadi mereka beli di dekat pesantren. Setidaknya kita masih punya ini, ujarnya dengan senyum tipis, mencoba tetap tenang. Namun, angin semakin kuat. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang keras. Beberapa ranting patah dan jatuh ke tanah. Debu tebal mulai menyelimuti pandangan mereka. Lihat, seru Bu Siti sambil menunjuk ke arah belakang. Dari kejauhan, tampak awan debu besar bergerak cepat ke arah mereka. Seperti badai pasir yang datang tanpa peringatan. Astagfirullah. Kita harus mencari tempat berlindung, seru Haji Soleh, menarik tangan istrinya. Mereka berlari sejauh yang mereka bisa, menembus kabut yang semakin pekat. Nafas mereka memburu, dada mereka terasa sesak oleh debu yang terhirup. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Di depan mereka, di tengah tanah lapang yang sunyi, berdiri seekor unta betina besar dengan perut yang membuncit. Mata unta itu menatap mereka, seolah menunggu sesuatu. Haji Soleh dan Bu Siti berdiri mematung, terengah-engah setelah berlari menembus badai debu yang baru saja berlalu. Di hadapan mereka, seekor unta betina berdiri dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya besar, bulunya kecoklatan, dan perutnya tampak membuncit. Napasnya terdengar berat, sesekali mengeluarkan suara lenguhan yang lirih, seakan sedang menahan sesuatu. Subhanallah, unta dari mana ini? Bu Siti berbisik, matanya penuh keheranan. Haji Soleh mengusap wajahnya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ini tidak masuk akal. Sejak kapan ada unta di sekitar Gunung Kelut? Bu Siti melangkah mendekat perlahan,
Namun sebelum ia bisa menyentuh hewan itu, unta tersebut mendadak bergerak gelisah. Kakinya menghentak tanah, kepalanya menunduk ke bawah, tubuhnya bergetar hebat. Sepertinya dia sedang sakit, kata Bu Siti. Matanya menangkap ekspresi kesakitan di wajah unta itu. Haji Soleh mengamati lebih dekat. Atau, dia sedang akan melahirkan. Seketika itu juga, unta betina itu merintih panjang. Tubuhnya limbung. Lalu ia merebahkan diri ke tanah berbatu dengan suara berat. Pasir dan debu berhamburan. Matanya menatap langit. Kepalanya bergerak gelisah. Dan perutnya tampak bergolak hebat. Bu Siti terperanjat. Astagfirullah. Dia benar-benar akan melahirkan. Tanpa ragu, ia segera berlutut di sisi unta itu. Tangannya yang gemetar berusaha membelai leher hewan tersebut dengan lembut. Tenang. Aku akan membantumu, bisiknya. Haji Soleh tampak ragu. Bu, ini unta. Kita tidak tahu cara membantu persalinan hewan seperti ini. Bu Siti menatap suaminya dengan yakin. Aku pernah membantu persalinan kambing dan sapi di kampung. Mungkin tidak jauh berbeda. Kita tidak bisa membiarkannya menderita. Unta itu kembali merintih. Tubuhnya bergetar makin hebat. Perutnya tampak bergerak secara tidak wajar, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Bu Siti menghela napas panjang, kemudian mengambil posisi. Tangannya berusaha membantu mendorong dengan hati-hati, sementara mulutnya terus melafalkan doa. Haji Soleh, meski masih bingung dengan situasi yang tak masuk akal ini, akhirnya ikut berdoa di sampingnya. Proses itu berlangsung lama. Suara angin berdesir di sekitar mereka, menciptakan suasana yang semakin tegang. Keringat mengalir di dahi Bu Siti. Tangannya gemetar saat berusaha membantu persalinan yang tampaknya tidak berjalan normal. Tiba-tiba, unta itu mengeluarkan suara lenguhan panjang yang berbeda dari sebelumnya. Suaranya lebih dalam, lebih berat, seolah mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Dan saat itu juga, sesuatu keluar dari rahimnya. Namun bukan anak unta, melainkan sesosok bayi manusia. Bu Siti menahan napasnya. Matanya membelalak tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Di hadapannya, di atas tanah berdebu, terbaring seorang bayi mungil, tubuhnya kemerahan, matanya masih terpejam, dan tangannya menggenggam udara kosong. Suara tangis halus menggema di antara hembusan angin yang mulai mereda. Haji Soleh mundur selangkah, tubuhnya terasa lemas. Astagfirullah. Ini tidak mungkin. Bu Siti masih berlutut di tanah. Jari-jarinya gemetar ketika ia perlahan-lahan mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Kulitnya hangat, tubuhnya basah seperti bayi yang baru saja lahir. Jantungnya berdetak kencang. Ini bayi manusia. Seorang bayi perempuan yang baru saja keluar dari rahim seekor unta. Unta betina itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang sayu menatap mereka, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian, tanpa suara, unta itu bangkit dengan tubuhnya yang masih lemah, melangkah beberapa kali, lalu menghilang begitu saja. Hilang. Seolah ditiup angin, tubuh besarnya lenyap dalam sekejap, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa bayangan. Haji Soleh tersungkur ke tanah. Allahu Akbar. Apa yang baru saja terjadi? Bu Siti, yang masih menggenggam bayi itu erat di dadanya, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ini mukjizat, Pak. Mereka berdua terdiam dalam kebingungan dan ketakutan. Suasana di sekitar mereka terasa begitu sunyi, hanya suara napas mereka yang masih memburu dan tangisan bayi dalam dekapan Bu Siti. Lalu, siapa bayi ini? Haji Soleh berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya menatap bayi itu dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada kehangatan yang aneh. Perasaan yang seolah menghubungkan dirinya dengan anak ini. Perlahan, ia mengusap pipi mungil bayi itu. Dan saat itu juga, tangisan sang bayi mereda. Haji Soleh menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Kita harus segera pergi dari sini. Kita tidak bisa tetap di tempat ini dengan bayi ini.
Bu Siti mengangguk cepat. Tapi, bagaimana caranya? Kita bahkan tidak tahu di mana kita sekarang. Matahari telah benar-benar tenggelam, dan hanya rembulan yang bersinar samar-samar di langit. Di tengah kebingungan, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gemuruh mesin kendaraan. Sebuah mobil jeep hitam melaju pelan, mendekati mereka dengan lampu menyala terang. Haji Soleh dan Bu Siti saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. Siapa yang datang? Apakah ini pertolongan? Atau justru bahaya yang lebih besar? Lampu jeep menyilaukan mata Haji Soleh dan Bu Siti. Mereka berdiri tegang di tepi jalan berbatu. Bayi mungil itu masih erat dalam dekapan Bu Siti. Mobil itu melambat, kemudian berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Mesin dimatikan. Suasana tiba-tiba terasa sunyi, hanya suara angin yang masih berdesir di antara pepohonan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berbadan tegap dengan sorot mata tajam keluar dari kendaraan, diikuti dua pria lain yang tampak lebih muda. Mereka mengenakan pakaian sederhana, namun tatapan mereka penuh selidik. "Pak, Bu, sedang apa kalian di sini?" tanya pria pertama dengan suara berat. Haji Soleh menelan ludah. "Kami tersesat." Mata pria itu tertuju pada bayi dalam pelukan Bu Siti. Alisnya mengernyit. "Dan bayi itu?" Bu Siti mengeratkan dekapannya secara refleks. Ia tak tahu harus berkata apa. Jika mereka menjelaskan kejadian sebenarnya, siapa yang akan percaya bahwa bayi ini keluar dari rahim seekor unta? Haji Soleh menarik napas panjang. "Kami menemukannya." Pria itu saling berpandangan dengan kedua rekannya, lalu mengangguk kecil. "Kalian harus ikut dengan kami." "Kemana?" tanya Bu Siti dengan suara penuh kewaspadaan. "Ke rumah sakit," jawab pria itu cepat. "Bayi itu harus diperiksa. Dan kalian perlu menjelaskan semuanya kepada pihak berwenang." Haji Soleh dan Bu Siti saling menatap. Ini situasi yang sulit. Namun, mereka tak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, mereka naik ke dalam jeep. Mobil itu kembali melaju, menerobos jalanan berbatu yang gelap. Di dalam mobil, suasana terasa tegang. Hanya suara mesin yang mengisi keheningan. Bayi mungil itu tampak tenang dalam dekapan Bu Siti. Matanya masih terpejam, napasnya teratur. Salah satu pria yang duduk di depan sesekali mencuri pandang melalui kaca spion. Matanya menatap bayi itu dengan ekspresi penuh tanya. "Apa kalian tahu siapa orang tua bayi itu?" tanyanya akhirnya. Haji Soleh menggeleng. "Kami hanya menemukannya." Pria di belakang kemudi menyipitkan mata. "Di mana?" Bu Siti terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan, ia menjawab, "Di dekat unta yang sedang melahirkan." Suasana kembali sunyi. Pria yang mengemudi tak berkomentar, tetapi genggamannya di kemudi terlihat mengencang. Tak lama kemudian, cahaya lampu kota mulai terlihat di kejauhan. Mereka akhirnya keluar dari daerah terpencil dan memasuki wilayah yang lebih ramai. Mobil itu terus melaju hingga berhenti di depan sebuah rumah sakit besar. Tanpa banyak bicara, mereka dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Beberapa perawat datang dan dengan hati-hati mengambil bayi itu dari pelukan Bu Siti. "Kami harus melakukan tes kesehatan," kata seorang dokter yang datang menghampiri. "Bayi ini sepertinya baru lahir beberapa jam yang lalu." Haji Soleh menggenggam tangan istrinya. Hatinya berdebar. Mereka menunggu dalam diam, duduk di bangku ruang tunggu yang dingin. Kemudian, seorang dokter lain datang menghampiri mereka dengan ekspresi penuh kebingungan. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal, katanya dengan suara pelan. Haji Soleh menatapnya penuh tanya. "Apa maksudnya, Dok?" Dokter itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Bayi ini memiliki DNA yang cocok dengan kalian berdua." Kata-kata dokter itu seakan menggema di kepala Haji Soleh dan Bu Siti. "Bayi ini memiliki DNA yang cocok dengan kalian berdua." Haji Soleh mengerjapkan mata, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar.
Bu Siti yang sejak tadi menggenggam tasbih di tangannya, kini hanya bisa menatap kosong ke arah dokter yang berdiri di hadapannya. "Dok, apa yang barusan Anda katakan?" Suara Haji Soleh nyaris bergetar. Dokter itu mengusap wajahnya dengan gelisah. "Kami baru melakukan tes awal, tapi hasilnya menunjukkan bahwa bayi ini secara biologis adalah anak kalian. DNA-nya cocok dengan sampel darah yang kami ambil dari kalian berdua." Bu Siti menggeleng perlahan. "Itu tidak mungkin. Dokter pasti salah." Dokter itu menatap mereka dengan ekspresi serius. "Kami pun kebingungan. Secara medis, ini tidak masuk akal. Ibu Siti, Anda tidak pernah hamil, bukan?" Bu Siti mengangguk cepat. "Saya tidak pernah hamil. Kami sudah menikah selama 30 tahun dan tidak pernah dikaruniai anak." "Hening." Dokter menghela napas berat. "Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Akan ada tes DNA tambahan di laboratorium lain untuk memastikan. Tapi hasil awal ini sungguh mencengangkan." Haji Soleh bersandar ke kursi, matanya menerawang kosong. Pikirannya berkecamuk. Semua ini di luar nalar. Bayi ini lahir dari seekor unta. Tapi bagaimana mungkin darah mereka berdua mengalir dalam tubuh bayi itu? Saat keheningan menelan ruangan, tiba-tiba pintu ruang tunggu terbuka. Seorang pria berpakaian resmi masuk, diikuti 2 petugas berseragam. Matanya tajam menatap mereka. "Saya Komandan Yusuf dari Kepolisian Kediri. Kami mendapat laporan tentang kejadian aneh ini. Saya harap Pak Haji dan Bu Siti bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Suasana semakin tegang. "Kami hanya ingin mencari kebenaran," lanjut Komandan Yusuf. "Sebab, jujur saja, cerita tentang bayi yang lahir dari seekor unta terdengar tidak masuk akal." Bu Siti menunduk, jemarinya meremas kain jilbabnya. Haji Soleh menatap pria itu dengan tenang, meski dalam hatinya bergemuruh. "Kami akan menceritakan segalanya," kata Haji Soleh akhirnya. "Tapi kami juga ingin tahu, apakah kebenaran ini bisa diterima?" Komandan Yusuf menyilangkan tangannya di dada. "Kita lihat saja nanti, Pak Haji." Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Di luar, beberapa wartawan sudah mulai berdatangan, mencari tahu kabar tentang bayi ajaib yang kini menjadi misteri terbesar di Jawa Timur. Kilatan cahaya dari kamera wartawan menerangi lobi rumah sakit. Suara gaduh dari reporter yang berlomba-lomba mendapatkan berita semakin memekakan telinga. Benarkah bayi ini lahir dari seekor unta? Apakah ini mukjizat atau penipuan? Bagaimana bisa DNA bayi ini cocok dengan pasangan yang mengaku belum pernah memiliki anak? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di udara, membuat Bu Siti semakin menggenggam erat tangan Haji Soleh. Wajahnya pucat, sementara hatinya bergetar hebat. Di dalam ruangan, Komandan Yusuf menatap pasangan itu dengan sorot mata penuh selidik. "Pak Haji, Bu Siti, saya perlu kalian menjawab dengan jujur. Saya tidak bisa begitu saja mempercayai cerita tentang bayi yang lahir dari unta." Haji Soleh menarik napas dalam. Dengan suara tenang, ia mulai berbicara. "Kami tidak meminta siapapun untuk percaya, Pak. Kami hanya bisa menceritakan apa yang benar-benar terjadi." Komandan Yusuf menyandarkan punggungnya ke kursi, tangannya bersilang di dada. "Silakan." Dengan perlahan, Haji Soleh mulai menjelaskan semuanya. Dari perjalanan mereka ke pengajian, badai debu yang membuat mereka tersesat, pertemuan dengan unta yang terlihat kesakitan, hingga momen yang mustahil, lahirnya seorang bayi manusia dari rahim seekor unta. Saat cerita itu selesai, ruangan kembali sunyi. Komandan Yusuf menatap pasangan itu dengan ekspresi sulit ditebak. "Jujur saja, cerita ini sulit dipercaya." Salah satu petugas yang duduk di sudut ruangan berbisik kepada rekannya. "Ini seperti cerita legenda, bukan kejadian nyata." Namun sebelum siapapun bisa menanggapi, pintu ruangan kembali terbuka. Seorang dokter spesialis genetika melangkah masuk dengan wajah tegang. "Pak Komandan, kami baru saja mendapatkan hasil tes DNA lanjutan," katanya.
Komandan Yusuf menoleh dengan serius. Apa hasilnya? Dokter itu menarik napas panjang sebelum berkata, kami telah melakukan tes di 3 laboratorium berbeda, dan hasilnya tetap sama. Bayi ini memang anak biologis Pak Haji dan Bu Siti. Kata-kata itu membuat suasana ruangan berubah drastis. Mata Komandan Yusuf membelalak, sementara beberapa petugas mulai berbisik satu sama lain. Tidak mungkin, gumam salah satu dari mereka. Sementara di luar, berita tentang hasil DNA ini mulai bocor ke media. Beberapa stasiun televisi mulai menayangkan headline besar di layar mereka. Misteri bayi padang pasir Jawa Timur, mukjizat atau konspirasi. Tak butuh waktu lama sebelum berbagai spekulasi mulai bermunculan di internet. Ini pasti kebohongan. Bagaimana mungkin unta melahirkan bayi manusia? Apakah mereka menculik bayi dari orang lain dan berpura-pura itu mukjizat? Mereka harus diselidiki lebih lanjut. Ini bisa jadi kasus perdagangan manusia. Tuduhan demi tuduhan semakin liar. Beberapa netizen bahkan mulai mengancam akan melaporkan pasangan itu ke Interpol. Di dalam ruangan, Bu Siti mulai menangis pelan. Hatinya hancur melihat bagaimana dunia meragukan keajaiban yang baru saja terjadi. Haji Soleh menatap istrinya dengan penuh kasih, lalu kembali menatap Komandan Yusuf dengan mata penuh keteguhan. Pak Komandan, katanya dengan suara bergetar, kami tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Kami hanya tahu satu hal, bayi ini adalah titipan Allah, dan kami akan menjaganya, apapun yang terjadi. Komandan Yusuf tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pasangan itu dalam diam, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus biasa. Namun satu hal yang pasti, kisah ini baru saja menjadi perhatian dunia. Malam itu, rumah sakit terasa lebih mencekam dari biasanya. Puluhan wartawan masih berkumpul di luar, menunggu pernyataan resmi dari pihak berwenang. Sementara itu, di dalam, Bu Siti memeluk bayi mungil itu dengan erat, seolah takut keajaiban yang baru saja terjadi akan direnggut darinya. Di sisi lain ruangan, Haji Soleh duduk diam, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Pikirannya kacau. Ia bisa menerima segala cercaan, tuduhan, bahkan tatapan penuh kecurigaan dari orang-orang. Tapi yang ia tak bisa terima adalah ketakutan yang mulai menguasai istrinya. Dari sudut ruangan, Komandan Yusuf masih berdiri dengan wajah serius. Ia tak lagi hanya seorang petugas kepolisian. Kini, ia menjadi saksi atas sebuah kejadian yang bahkan hukum dan ilmu pengetahuan sulit menjelaskannya. Pak Haji, Bu Siti, katanya akhirnya, saya tidak bisa menahan media selamanya. Cepat atau lambat, kalian harus menghadapi dunia. Bu Siti menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Kami tidak meminta semua ini terjadi, Pak. Haji Soleh menoleh ke arah komandan dengan tatapan tegas. Kami tidak akan lari, tapi kami ingin tahu, apa yang akan terjadi pada bayi ini. Komandan Yusuf menarik napas panjang. Saat ini, banyak pihak yang mulai mempertanyakan kebenaran kisah kalian. Beberapa orang bahkan melaporkan kalian ke pihak berwenang dengan tuduhan penculikan anak. Bu Siti tersentak. Tangannya secara refleks semakin erat menggendong bayi itu. Tuduhan apa? Suara Haji Soleh mulai meninggi. Kami menemukan bayi ini dengan cara yang bahkan kami sendiri sulit menjelaskannya. Lalu sekarang kami dituduh menculik. Komandan Yusuf mengangguk pelan. Saya mengerti perasaan kalian, Pak Haji. Tapi dunia tidak akan begitu saja menerima kisah ini. Apalagi setelah hasil DNA membuktikan bahwa bayi ini benar-benar anak biologis kalian. Bu Siti menggeleng. Air matanya mulai jatuh. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Sebelum Komandan Yusuf bisa menjawab, pintu ruangan tiba-tiba diketuk keras. Seorang petugas kepolisian masuk dengan wajah cemas. Pak Komandan, ada sekelompok orang di luar rumah sakit. Mereka menuntut agar bayi ini diserahkan ke pihak berwenang. Komandan Yusuf segera menatap tajam. Siapa mereka? Beberapa dari mereka mengaku sebagai perwakilan organisasi perlindungan anak.
Tapi ada juga masa yang terbakar emosi karena berita yang beredar di media sosial. Mereka berpikir pasangan ini terlibat dalam jaringan perdagangan bayi. Bu Siti langsung pucat. Ia menatap Haji Soleh dengan mata ketakutan. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" Haji Soleh mengepalkan tangannya. Dadanya bergemuruh oleh rasa marah dan ketidakadilan. Mereka telah mengabdikan hidup mereka untuk beribadah, untuk mengajar anak-anak mengaji, untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Tapi kini, dunia menuduh mereka sebagai penculik. Komandan Yusuf menatap keduanya dengan penuh pertimbangan. "Saya akan mencoba menenangkan massa di luar. Tapi kalian harus bersiap. Jika situasi semakin buruk, kita mungkin harus mengamankan kalian ke tempat lain." Suara teriakan mulai terdengar dari luar rumah sakit. Ketegangan semakin memuncak. Bu Siti menatap bayi mungil itu dengan penuh kasih. Bayi yang hadir dari sebuah keajaiban, namun kini menjadi pusat perhatian dunia. "Pak, aku tidak ingin kehilangan dia," bisiknya. Haji Soleh mengusap bahu istrinya dengan lembut. "Kita tidak akan kehilangannya, Bu. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan menjaga titipan Allah ini." Di luar, suara massa semakin keras. Dunia menuntut jawaban. Namun, apakah mereka benar-benar siap menerimanya? Suasana di luar rumah sakit semakin panas. Suara teriakan massa bercampur dengan kilatan kamera para wartawan yang haus akan berita. Mereka tak peduli dengan kebenaran. Yang mereka inginkan hanyalah jawaban yang bisa memuaskan rasa penasaran dunia. Di dalam, Komandan Yusuf kembali menatap pasangan itu dengan sorot mata serius. "Situasi di luar semakin tak terkendali. Jika kalian tetap di sini, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian." Haji Soleh menggenggam tangan Bu Siti erat. "Kami tidak akan meninggalkan bayi ini," katanya tegas. Komandan Yusuf mengangguk. "Saya tidak meminta kalian untuk menyerahkan bayi itu. Tapi saya perlu membawa kalian keluar dari sini sebelum keadaan semakin buruk." Bu Siti menelan ludah. Ia menatap bayinya, yang masih tertidur dengan damai di dalam gendongannya, seolah tak peduli dengan kekacauan yang sedang terjadi. "Tapi bagaimana caranya?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Komandan Yusuf melirik anak buahnya, lalu memberi isyarat cepat. "Kami akan mengeluarkan kalian secara diam-diam. Ada jalur belakang yang bisa kita gunakan. Tapi kita harus bergerak sekarang juga." Tanpa menunggu jawaban, seorang petugas kepolisian mendekati Bu Siti dan menyelimutinya dengan jaket besar, berusaha menyamarkan sosoknya. Haji Soleh dipakaikan topi dan masker untuk menutupi wajahnya. "Jangan bicara apapun sampai kita tiba di tempat aman," bisik salah satu petugas. Mereka bergerak cepat. Dengan langkah hati-hati, mereka keluar melalui pintu belakang rumah sakit. Jalur ini lebih sepi, hanya ada beberapa petugas yang sudah berjaga untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai mobil yang telah disiapkan, terdengar suara teriakan dari salah satu sudut parkiran. "Mereka di sana! Itu mereka!" Dalam sekejap, sekelompok orang berlari ke arah mereka. Lampu kamera menyala, blitz berkedip-kedip, dan suara gaduh mulai memecah kesunyian malam. "Cepat masuk mobil," seru Komandan Yusuf. Haji Soleh menarik tangan istrinya dan bergegas masuk ke dalam mobil bersama bayi mereka. Pintu ditutup dengan keras, dan tanpa menunggu lebih lama, supir menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang di jalanan kota Kediri, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Dari kaca belakang, mereka masih bisa melihat segerombolan orang yang berusaha mengejar. Beberapa bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Bu Siti memegang dada, berusaha mengatur napasnya yang memburu. "Pak, kita ini sedang melarikan diri seperti penjahat." Haji Soleh meremas tangan istrinya dengan lembut. "Bukan melarikan diri, Bu. Kita hanya mencari tempat di mana kita bisa menjelaskan semuanya dengan tenang." Komandan Yusuf yang duduk di depan menoleh ke belakang. "Saya membawa kalian ke sebuah tempat yang lebih aman. Untuk sementara,
Kita harus menghindari sorotan publik sampai kita menemukan cara untuk menghadapi ini semua. Haji Soleh mengangguk pelan. Kemana kita akan pergi? Komandan Yusuf menatap ke jalanan yang semakin sepi, lalu berkata dengan suara berat. Kita menuju sebuah pesantren terpencil di luar kota. Di sana, kalian akan aman, setidaknya untuk sementara. Di luar, malam semakin larut. Jalanan mulai lengang. Namun di balik ketenangan itu, badai yang lebih besar sedang menanti. Mobil yang membawa Haji Soleh, Bu Siti, dan bayi mereka melaju menembus jalanan sepi. Kota Kediri mulai tertinggal di belakang, berganti dengan hamparan sawah dan perbukitan yang gelap. Hanya lampu mobil yang menerangi perjalanan mereka. Di kursi belakang, Bu Siti masih memeluk bayi itu erat. Hatinya masih berdegup kencang. Sulit baginya memahami bagaimana hidup mereka berubah begitu drastis dalam hitungan jam. Pak, apakah kita akan selamanya bersembunyi seperti ini? Bisik Bu Siti. Haji Soleh menatap istrinya dengan lembut. Tidak, Bu. Ini hanya sementara. Kita hanya butuh waktu untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Komandan Yusuf yang duduk di depan akhirnya berbicara. Saya telah menghubungi seseorang. Kiai di pesantren tempat kita menuju adalah orang yang bisa dipercaya. Dia sudah tahu situasi kalian dan bersedia membantu. Tak lama kemudian, mobil mulai memasuki area pedesaan. Jalanan menjadi lebih sempit dan berbatu, dikelilingi pepohonan yang menjulang tinggi. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang besar dengan papan bertuliskan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pintu gerbang terbuka perlahan. Seorang pria tua berjenggot putih dengan sorban di kepalanya berdiri menunggu di depan masjid kecil. Wajahnya tenang, penuh kebijaksanaan. Saat mobil berhenti, Komandan Yusuf turun lebih dulu dan menghampiri pria itu. Assalamualaikum, Kiai. Terima kasih sudah bersedia membantu. Pria itu tersenyum tipis. Waalaikumsalam, Yusuf. Aku sudah mendengar semuanya. Ayo, bawa mereka masuk. Haji Soleh dan Bu Siti turun dari mobil, masih waspada. Kiai itu menatap mereka dengan penuh perhatian, lalu pandangannya jatuh pada bayi yang ada dalam pelukan Bu Siti. Jadi, inilah anak yang membawa kehebohan itu. Suaranya lembut, tapi ada ketegasan di dalamnya. Bu Siti mengangguk, hatinya masih bimbang. Kami tidak tahu mengapa ini terjadi pada kami, Kiai. Kiai itu tersenyum, lalu mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya ke dalam pesantren. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kecil yang sederhana namun hangat. Lampu redup menerangi ruangan, menciptakan suasana yang menenangkan setelah hari yang begitu penuh tekanan. Duduklah, kalian pasti lelah, kata Kiai sambil menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir kecil. Haji Soleh dan Bu Siti menurut. Rasa lelah yang selama ini tertahan akhirnya mulai terasa. Kiai itu duduk di hadapan mereka, menatap mereka dengan penuh ketenangan. Aku ingin mendengar langsung dari kalian. Ceritakan semuanya, dari awal. Dengan suara pelan, Haji Soleh mulai berbicara. Ia menceritakan perjalanan mereka, badai debu, unta yang melahirkan, hingga hasil tes DNA yang menggemparkan dunia. Kiai mendengarkan dengan seksama, tanpa sekalipun memotong. Setelah Haji Soleh selesai bercerita, ia menghela napas panjang. Ini bukan kejadian biasa, katanya akhirnya. Bukan pula sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Bu Siti menggigit bibirnya. Jadi, apa artinya ini, Kiai? Kiai itu menatap bayi yang tertidur dalam dekapan Bu Siti. Suaranya terdengar lebih dalam ketika ia berkata, Allah sedang menguji kesabaran dan keimanan kalian. Hening. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi terasa berat. Kalian telah menanti anak selama 30 tahun, dan ketika akhirnya ia datang dengan cara yang mustahil. Dunia tidak akan mudah menerimanya. Tapi bukan dunia yang harus kalian khawatirkan, melainkan bagaimana kalian menerima takdir ini. Mata Bu Siti mulai berkaca-kaca. Kami hanya ingin melindungi bayi ini, Kiai.
Kiai itu tersenyum tipis. Dan itulah yang akan kita lakukan. Namun sebelum ada yang sempat berkata lebih jauh, terdengar ketukan cepat di pintu. Seorang santri masuk dengan wajah panik. Kiai, ada yang mencari Pak Haji dan Bu Siti. Komandan Yusuf segera berdiri. Siapa mereka? Santri itu menelan ludah. Orang-orang dari pemerintah. Mereka datang bersama beberapa petugas dan ada seorang pria berpakaian jas hitam yang tampak seperti pejabat penting. Wajah Haji Soleh langsung tegang. Mereka sudah ditemukan. Suasana di dalam ruangan mendadak berubah tegang. Haji Soleh dan Bu Siti saling berpandangan dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Komandan Yusuf segera melangkah ke arah pintu. Berapa banyak orang di luar? Tanyanya kepada santri yang datang membawa kabar. Santri itu menelan ludah sebelum menjawab. Ada 3 mobil yang parkir di luar, Pak. Sepertinya mereka bukan hanya dari kepolisian, tapi juga dari instansi pemerintah. Kiai Al-Hikmah menghela napas panjang. Wajahnya tetap tenang, meski matanya menyiratkan kekhawatiran. Kita tidak bisa menghindari ini. Jika mereka sudah sampai di sini, artinya masalah ini semakin besar. Bu Siti menggenggam erat bayi dalam dekapannya. Pak, apakah mereka akan mengambil bayi ini dari kita? Bisiknya lirih kepada Haji Soleh. Haji Soleh menarik napas panjang dan meremas tangan istrinya untuk menenangkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya, Bu. Komandan Yusuf melirik pasangan itu, lalu kembali menatap Kiai. Biar saya yang menghadapi mereka lebih dulu. Kiai, tolong tetap di sini bersama Pak Haji dan Bu Siti. Kiai mengangguk. Kami akan berdoa. Semoga Allah memberikan jalan terbaik. Tanpa membuang waktu, Komandan Yusuf melangkah keluar dan menutup pintu dengan hati-hati. Di luar, di halaman pesantren yang tenang, 3 mobil hitam berderet rapi. Beberapa pria berpakaian resmi turun dari kendaraan dengan wajah serius. Salah satu dari mereka, seorang pria berjas hitam dengan rambut yang disisir rapi, tampak paling berpengaruh di antara rombongan. Saat melihat Komandan Yusuf keluar, pria itu mendekatinya dengan langkah mantap. Komandan Yusuf, sapanya dengan nada resmi. Saya Darmawan, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami datang dengan mandat untuk membawa pasangan yang kini berada di pesantren ini. Komandan Yusuf tetap tenang. Berdasarkan tuduhan apa? Darmawan menatapnya tajam. Ada banyak hal yang harus dijelaskan oleh mereka, terutama terkait bayi yang kini mereka bawa. Kami mendapat tekanan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Media internasional sudah mencium berita ini, dan ada permintaan dari lembaga internasional untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Komandan Yusuf menahan napas. Ini lebih buruk dari yang ia perkirakan. Seorang pria lain, yang mengenakan seragam kepolisian berpangkat tinggi, maju ke depan. Kami di sini bukan hanya untuk menjemput mereka, tapi juga untuk memastikan bahwa bayi itu dibawa ke tempat yang lebih aman. Aman menurut siapa? Balas Komandan Yusuf dengan nada tajam. Menurut pihak yang berwenang, jawab pria itu cepat. Kami tidak bisa membiarkan bayi yang menjadi pusat perhatian dunia ini tetap berada di tempat seperti ini. Tidak ada jaminan keamanan di sini. Komandan Yusuf mendengus. Sejak kapan seorang bayi yang baru lahir menjadi masalah nasional? Darmawan menatapnya dengan dingin. Sejak hasil tes DNA membuktikan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Sementara itu, di dalam ruangan, Haji Soleh dan Bu Siti mendengar suara percakapan yang semakin memanas di luar. Pak, suara Bu Siti nyaris berbisik. Apa yang akan terjadi pada kita? Kiai Al-Hikmah menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. Jika mereka benar-benar ingin membawa kalian, kita harus siap. Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerahkan bayi ini kepada orang yang tidak kalian percaya. Bu Siti semakin erat memeluk bayi itu. Aku tidak akan melepaskannya. Kiai, aku tidak peduli mereka menganggap kami aneh, atau bahkan menganggap kami penipu. Aku lebih rela mati daripada menyerahkan bayi ini.
Haji Soleh menunduk. Matanya penuh dengan keteguhan. Kami sudah kehilangan harapan selama bertahun-tahun. Dan Allah menghadiahi kami dengan cara yang tidak terduga. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami. Kiai tersenyum tipis. Maka bertahanlah. Karena badai sesungguhnya baru akan dimulai. Suara pintu terbuka membuat Haji Soleh dan Bu Siti tersentak. Komandan Yusuf masuk kembali dengan wajah tegang. Di belakangnya Kiai Al-Hikmah tetap duduk tenang, membaca situasi. Mereka ingin membawa kalian, kata Komandan Yusuf langsung, tanpa basa-basi. Bu Siti menggenggam bayi itu semakin erat. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Haji Soleh menatap istrinya dengan lembut, lalu beralih ke Komandan Yusuf. Apa alasan mereka? Komandan Yusuf mendesah. Mereka mengatakan bahwa bayi ini terlalu berisiko untuk dibiarkan di tangan kalian. Dengan perhatian dunia yang semakin besar, ada tekanan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional. Mereka ingin bayi ini berada dalam pengawasan ketat. Kiai Al-Hikmah menatap tajam. Pengawasan atau penyanderaan? Komandan Yusuf diam. Ia sendiri tahu bahwa ini bukan hanya masalah keamanan. Ada kepentingan yang lebih besar di balik ini. Dari luar, terdengar langkah kaki mendekat. Tak lama kemudian, pintu kembali terbuka. Darmawan, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, masuk dengan 2 orang petugas di belakangnya. Pak Haji, Bu Siti, suara Darmawan terdengar ramah, tapi penuh ketegasan. Saya harap kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang baik. Bu Siti tetap diam, matanya berkaca-kaca. Kami hanya ingin memastikan keselamatan bayi ini, lanjut Darmawan. Kalian tentu mengerti, bayi ini bukan bayi biasa. Dunia menuntut jawaban. Kami ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalian juga akan dilindungi, tapi untuk sementara, bayi ini harus dibawa ke tempat yang lebih aman. Aman menurut siapa? Tanya Haji Soleh dingin. Darmawan tetap tersenyum, tapi matanya mengawasi setiap gerakan mereka. Menurut para ahli yang lebih berwenang menangani situasi seperti ini. Kiai Al-Hikmah bersandar ke belakang, menatap Darmawan dengan pandangan tajam. Apa yang akan kalian lakukan jika mereka menolak? Darmawan menatapnya sekilas sebelum kembali menatap pasangan itu. Saya berharap mereka tidak menolak. Tapi jika mereka menolak, maka saya terpaksa akan menggunakan cara lain. Suasana mendadak menegang. Komandan Yusuf mengepalkan tangannya. Ia tahu betul bahwa cara lain yang dimaksud bisa saja berarti pemaksaan. Bu Siti mulai menangis. Kami tidak ingin kehilangan bayi ini. Kami sudah menunggu 30 tahun untuk mendapatkan anak. Haji Soleh mengusap punggung istrinya, lalu menatap Darmawan dengan tegas. Kami tidak akan menyerahkannya. Darmawan menghela napas, seolah sudah memperkirakan jawaban itu. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu. Ia memberi isyarat kepada 2 petugas di belakangnya. Mereka mulai melangkah maju. Bu Siti menjerit kecil, memeluk bayi itu semakin erat. Namun sebelum tangan petugas sempat menyentuh mereka, sebuah suara berat menggema dari sudut ruangan. Cukup. Semua orang menoleh ke arah Kiai Al-Hikmah. Kiai itu masih duduk dengan tenang, tapi ada ketegasan dalam suaranya. Matanya menyipit tajam ke arah Darmawan. Jangan pernah berpikir kalian bisa mengambil bayi ini tanpa kehendak Allah. Suasana mendadak terasa lebih berat. Darmawan menelan ludah, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Kiai, saya menghormati Anda. Tapi ini bukan masalah agama. Ini masalah hukum dan keamanan. Kiai itu tersenyum tipis. Jika itu yang kalian yakini, maka silakan ambil bayi itu. Tapi kalian harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Darmawan mengernyit. Maksud Anda? Kiai Al-Hikmah menatapnya lurus. Apakah kalian yakin bisa membawa bayi ini tanpa izin dari Yang Maha Kuasa? Tiba-tiba, duar. Suara gemuruh keras terdengar dari luar. Seluruh ruangan bergetar.
Seorang santri berlari masuk dengan wajah panik. "Kiai, ada sesuatu yang aneh terjadi di halaman pesantren." Darmawan dan para petugas menoleh ke arah luar. Ada sesuatu yang berkilauan di langit, seolah ada energi besar yang mengalir di sekitar tempat itu. Komandan Yusuf langsung meraih pistol di pinggangnya, sementara Darmawan dan para petugas tampak ragu. Suasana semakin mencekam. Namun satu hal yang pasti, mereka baru saja menyentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ruangan mendadak hening. Hanya suara napas tertahan dan detak jantung yang terdengar di antara mereka. Di luar, suara gemuruh terus menggema. Langit di atas pesantren berubah. Awan hitam berputar perlahan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Angin berhembus lebih kencang, membawa aura ketegangan yang membuat bulu kuduk siapapun yang menyaksikannya berdiri. Komandan Yusuf bergerak cepat ke arah jendela, mencoba melihat apa yang terjadi. Darmawan dan petugas lainnya mulai gelisah. "Kiai," suara Darmawan terdengar lebih pelan. Kali ini tak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Apa yang sedang terjadi?" Kiai Al-Hikmah tetap duduk tenang. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah ia sudah mengetahui bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba, bayi dalam pelukan Bu Siti mulai bergerak. Matanya yang sebelumnya terpejam perlahan terbuka. Dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Seberkas cahaya lembut keluar dari tubuh bayi itu, berpendar pelan di dalam ruangan. Rasanya hangat, menenangkan, tapi juga membawa rasa takjub yang sulit dijelaskan. Semua orang terpaku. Darmawan mundur selangkah. Matanya melebar. Ini mustahil. Bayi itu, yang kini membuka matanya sepenuhnya, menatap ke atas. Mulutnya masih belum bisa berbicara. Namun sorot matanya, itu bukan sorot mata bayi biasa. Cahaya itu semakin kuat, menyelimuti tubuh mungilnya seolah ada sesuatu yang melindunginya. Bu Siti mulai menangis haru, sementara Haji Soleh hanya bisa menahan napas, merasakan keajaiban itu terjadi di hadapannya. Di luar, suara gemuruh semakin kuat. Kilatan cahaya terlihat di antara awan hitam yang berputar. Para santri yang berada di halaman pesantren berteriak ketakutan. Beberapa berlari masuk ke dalam masjid, berusaha berlindung di dalamnya. Komandan Yusuf menoleh ke arah Darmawan. "Masihkah Anda ingin membawa bayi ini pergi?" Darmawan tidak menjawab. Tangannya gemetar. Matanya tetap tertuju pada bayi yang ada dalam dekapan Bu Siti. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Bayi itu tersenyum. Dan begitu senyum itu muncul, kilatan cahaya yang melingkupi tubuhnya tiba-tiba meredup, lalu menghilang perlahan, seperti debu yang diterbangkan angin. Suasana kembali hening. Namun semua orang di ruangan itu tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Darmawan masih berdiri mematung. Ia mencoba berkata-kata, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Akhirnya, ia menelan ludah dan melangkah mundur. Saya akan melaporkan ini kepada atasan saya." Lalu, tanpa menunggu lebih lama, ia berbalik dan berjalan keluar dengan tergesa. Petugas yang datang bersamanya ragu sejenak, tapi akhirnya mengikuti langkahnya. Komandan Yusuf menghela napas, lalu menutup pintu perlahan. Ia menoleh ke arah pasangan itu dengan tatapan yang lebih lembut. "Untuk sementara, kalian aman," katanya. "Tapi kita tidak tahu sampai kapan." Haji Soleh menarik napas panjang. Ia meremas tangan istrinya dengan penuh kehangatan. "Kami akan tetap bertahan," jawabnya mantap. Kiai Al-Hikmah tersenyum tipis. Matanya masih memandangi bayi mungil itu. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu tanpa alasan. Di luar, angin perlahan kembali normal. Awan hitam mulai buyar, berganti dengan langit malam yang tenang. Seolah keajaiban itu hanya ingin muncul sebentar, cukup untuk memberi peringatan kepada dunia bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan perjalanan Haji Soleh, Bu Siti, dan bayi mereka
baru saja dimulai.